ke dalam dosa. Ayat pertama kita mulai. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Ayat 2, lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, maka akan terbuka dan kamu akan menjadi lalu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemak daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi sangkakala langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Senin, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku adalah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat itu? Jawab perempuan itu, ular yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan dalam pelayanan minggu lalu, bahwa Taman Eden adalah hadirat Tuhan, adalah surga yang Tuhan tempatkan di bumi untuk menempatkan manusia ciptaan yang paling mulia itu supaya dapat hidup dengan tenang. Hadirat Tuhan menandakan bahwa sudah ada kesempurnaan, tidak ada lagi yang tidak sempurna. Surga itu penuh dengan kesempurnaan. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara, bahwa terjadi pelanggaran yang sangat-sangat terhadap Allah. Iya. Perlu kita ketahui bahwa akar dari segala dosa ialah kebohongan. Iya, akar dari segala dosa ialah kebohongan. Bahwa dari awal penciptaan manusia,
modus yang digunakan Allah sampai pada kedatangan antikris nantinya adalah dalam bentuk kebohongan. Sampai saat sekarang ini, ya, kemajuan ilmu teknologi, kemampuan AI yang diperhadapkan dengan kita sungguh sangat luar biasa. Ketika kita mau memposting apa yang kita lakukan, mungkin dengan cara yang jelek, dari pertamanya kita foto diri kita bisa rubah dalam aplikasi AI dan akan menghasilkan hal yang sangat bagus. Bukankah itu adalah kebohongan? Ya, kita tidak menampakkan hal-hal yang real, yang nyata, tetapi kita membungkus yang jelek itu menjadi yang sangat bagus, sehingga orang terkagum-kagum dengan AI sekarang ini. Hati-hati dengan AI. Ya, sudah banyak hamba Tuhan yang memperingatkan bahwa AI akan membawa terjerumus jika kita mempergunakan salah. Namun tidak ada salahnya AI itu, tapi yang mempergunakan AI itu yang bermasalah. Saudara-saudara, pemberitahuan iblis kepada manusia bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa, yaitu dilapisi, dihembuskan dengan kebohongan. Ya, mulai dari ayat 2 dikatakan di situ, ini ayat pertama, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ini sudah berbeda kan? Di pasal selanjutnya Tuhan berkata bahwa pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah ini, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, tidak boleh kamu sentuh. Ada 3 pohon, jenis pohon yang ada di dalam taman Eden. Bahwa sesungguhnya manusia itu telah memakan buah-buahan yang sering kita makan dengan buah kehidupan. Ada buah-buahan, buah kehidupan, dan buah pengetahuan yang jahat dan yang baik. Ada 3 jenis pohon di dalam. Dan 2 ini diperbolehkan bagi kita, bagi Adam dan Hawa untuk memakannya. Hanya 1 yang tidak boleh, yaitu tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oleh sebab itu saya percaya bahwa Adam sudah menikmati buah-buahan dan buah kehidupan itu, sehingga hidupnya menjadi kekal di dalamnya. Sesungguhnya Adam dan Hawa sudah hidup dalam kekekalan karena sudah diberikan Firdaus, yaitu taman Allah. Ketika Tuhan Yesus disalib, yang di samping kanan itu meminta kepada Tuhan Yesus untuk mengingatnya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, hari ini engkau bersama-sama aku dalam Firdaus. Firdaus adalah taman Allah. Jadi taman Eden yang ada di dalam dunia itu telah dibawa Tuhan ke surga kembali. Iya. Sesungguhnya manusia sudah diberikan hal yang sangat istimewa untuk menikmati bumi yang ada. Namun di ayat yang kelima, keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali kamu tidak akan mati. Dia katakan lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal Tuhan berkata, kamu akan mati. Ya, banyak orang yang bertanya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu tidak benar tentang umur Adam. Ya, dikatakan bahwa hari ini ketika engkau memakannya, maka engkau akan mati. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Petrus 2 Petrus 3 ayat 8 dikatakan di situ, di hadapan Tuhan satu hari sama dengan 1000 tahun. Berbicara tentang umur Adam tidak sampai 1000 tahun. Jadi di hadapan Tuhan umur Adam tidak sampai 1 hari. Tuhan berkata, hari ini engkau mati. Kematian yang dialami Adam ada 2. Kematian rohani
dan kematian jasmani. Kematian rohani seketika itu dan kematian jasmani tunggu umur yang diperadatkan kepadanya sebagai umur yang diberikan kepada manusia. Karena Tuhan berkata, hari ini engkau makan, satu hari itu bagi Tuhan 1000 tahun. Iya. Saudara-saudara yang kekasih, ayat yang kelima dikatakan di situ, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa makna yang terkandung di dalam firman Tuhan ini? Bahwa sesungguhnya iblis memberitahukan kebohongan itu kepada Adam dan Hawa, bahwa sesungguhnya engkau hari ini belumlah cukup apa yang kau inginkan. Belumlah cukup apa yang kau inginkan itu. Ada sesuatu yang tersembunyi yang Tuhan tidak nyatakan kepadamu. Maka kondisimu seperti begini. Hal itu tidak cukup bagi engkau. Ketika manusia merasa tidak cukup dalam kehidupan, maka otomatis manusia tidak mengucap syukur. Kunci dari segala kehidupan kita ialah mengucap syukur. Tak satu pun puasa dosa bisa menyentuh kita jika kita berada dalam ucapan syukur kepadanya. Adam dan Hawa tidak merasa bersyukur kepada Tuhan atas kehadirannya di dalam Taman Eden, sehingga apa yang dihembuskan oleh iblis itu dimakan mentah-mentah, diterima dengan ambisi. Ya, karena dikatakan bahwa engkau akan sama seperti Tuhan. Ini alasan manusia jatuh dalam dosa karena tidak bersyukur. Dihembuskan kebohongan bahwa engkau tidak cukup. Kondisimu seperti begini tidaklah cukup. Engkau harus sama seperti Tuhan, mengetahui yang baik dan yang jahat. Ketika iblis sudah mempengaruhi manusia, dia menjalankan operan baru. Bagaimana manusia itu jatuh. Dia memberikan dan memperlihatkan buat di taman itu. Dan apa yang dilihat oleh Hawa, alasan mengapa Hawa dan Adam itu jatuh dalam dosa karena 3 hal tidak mengucap syukur yang menimbulkan 3 aspek. Iya, di dalam ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, lagi pula menarik hati karena memberi pengertian. Ada 3. Baik untuk dimakan, sedap kelihatan, dan menarik hati untuk memberi pengertian. Dalam kehidupan kita, ketika manusia melihat sesuatu tanpa dengan ucapan syukur, maka dia akan melihat, misalnya seseorang yang tiba-tiba membeli mobil mewah, yang dia melihat kondisi dari perekonomian orang itu dari luarnya bahwa dia tidak memiliki uang, tiba-tiba beli mobil mewah, hatinya, matanya melihat dan ada kecurigaan di dalamnya. Di mana dia mendapat itu? Ya, penglihatannya baik, dia lihat. Muncullah hal-hal yang buruk dalam kehidupannya. Ya, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan,
Buah pohon juga diperhadapkan kepada kita, bukan hanya Adam dan Hawa, tapi ini menjadi pelajaran bagi kita. Apa yang kita lihat, yang kita pandang dalam kehidupan kita, itu akan menjadikan kita juga jatuh ketika kita hidup tanpa ucapan syukur. Iblis ingin menjatuhkan manusia secara pelan-pelan, bukan secara tiba-tiba. Tapi dia bagaimana cara memoles suatu kebenaran itu menjadi hal-hal yang tidak benar. Seperti halnya yang telah diungkapkan kepada Hawa itu. Selama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka percaya dosa tidak akan masuk ke dalam hati kita. Iya, keberadaan kita ini berbeda-beda semua. Pendapatan kita berbeda-beda semua. Oleh sebab itu tidak perlu kita melihat orang lain, melihat keberadaan orang lain, tapi mari kita pandang diri kita dengan ucapan syukur. Bahwa Tuhan menempatkan saya di sini, di dalam keberadaan saya yang sudah cukup, sesuatu. Kalau kita merasa cukup, maka tidak akan ada lagi hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Coba buka 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia itu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Iya, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa iblis itu bapa segala berbohong. Iya, bapa segala dusta. Jadi apa yang dikatakan iblis ini terangkul dalam 3 aspek, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan ini. Ketika keinginan daging kita sudah terpenuhi, keinginan mata sudah terpenuhi, maka kita akan merasa bangga, merasa sombong dalam kehidupan kita. Maka dipastikan bahwa kita akan jatuh. Dalam Kejadian 3 yang pembacaan kita ayat 6, baik untuk dimakan itu artinya keinginan daging. Sedang kelihatan keinginan mata, pohon itu menarik hati dan memberi pengertian ialah gangguan hidup. Berbicara bagaimana manusia mau independen dari itu. Bagaimana manusia ingin lebih atau sama dengan Tuhan. Sehingga manusia terperdaya oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Pertanyaan bagi kita, ketika Hawa mengambil buah itu, apakah Adam ada di situ? Dalam pembacaan kita di situ dikatakan ia bersama-sama. Bahwa sesungguhnya firman Tuhan itu diberikan pertama kepada Adam, bahwa pohon dalam taman ini tidak boleh kau makan, pasti engkau mati. Dan itu sudah diberitahukan kepada Hawa, dan Hawa sudah menjawab kepada iblis itu bahwa hanya satu pohon yang tidak boleh kami makan buahnya, yaitu pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Namun ketika Hawa mengambil buah itu, saya yakin bahwa pada saat itu Adam bersama dia, dan dia memvalidasi, dia menyatakan silakan ambil itu, dan kita akan menikmati. Karena sudah disusupi kebohongan dalam kehidupan Adam. Adam dan Hawa sudah jatuh.
Lalu Tuhan bertanya ketika Tuhan berjalan-jalan dalam taman itu, dan Tuhan bertanya kepada Hawa, kepada Adam, yang ayat mana itu? Iya, ayat 9. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 11, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang, dan apakah engkau makan dari buah pohon yang engkau makan? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku adalah yang memberi buah pohon itu kepada aku, maka aku makan. Ini hal dosa, ya, dosa lagi yang muncul, ya, bukan hanya dosa penipuan yang terjadi, tapi ada beberapa dosa yang timbul di Taman Eden. Pertama tadi ada ucapan tidak mengucap syukur kepada Tuhan, maka ketika dia tidak mengucap syukur kepada Tuhan, maka dia tidak taat. Ada ketidaktaatan Adam dan Hawa yang berada di Taman Eden itu. Kemudian timbullah keinginan mata, keinginan daging, dan ya keangkuhan hidup. Dan apalagi yang terjadi, saling menyalahkan. Waktu Hawa baru dibentuk dari rusuk Adam, dia berkata, inilah daging dari dagingku, tulang dari tulang. Dia sangat bersyukur bahwa sudah diberikan. Ketika ditanya Tuhan tentang buah itu, bahwa perempuan yang kau berikan di sampingku, inilah yang memberikan aku. Ada, ya, saling lempar tanggung jawab. Seringkali dalam kehidupan kita ini yang menjadi bagian kita. Seringkali kita berbuat yang salah, maka kita lempar pada orang lain. Orang lain yang menikmati penderitaan ini. Ini yang menjadi bagian dari manusia di zaman sekarang ini. Lalu kemudian berfirman Allah kepada perempuan, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan, ular yang memperdaya aku, maka aku makan. Dia melempar lagi tanggung jawab itu kepada iblis, kepada ular. Ya, iblis hanya menggoda. Sama dalam kehidupan kita. Kita terkadang hanya digoda saja. Iblis tidak langsung menyuruh kita makan itu, berbuat ini, tidak. Kita hanya digoda supaya bagaimana hati kita menerima setiap informasi yang diberikan kepada kita. Ada dua pintu informasi yang menjadi bagian dalam kehidupan kita. Pertama, mata dan telinga. Iya. Ketika kita sudah memandang sesuatu atau kita mendengar sesuatu, maka itu akan diolah ke dalam pikiran dan terus ke hati. Ketika hati sudah memberikan reaksi yang baik, jawaban yang pasti itu keluar dari hati, apakah benar atau tidak, itu yang menentukan jalan kita. Iya. Kalau hati kita menolak jangan, maka kita tidak akan melakukan itu. Iya. Mata dengan telinga adalah pintu informasi. Hati-hati dengan mata dan telinga. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, mujizat yang terakhir yang dibuat Tuhan ialah menyembuhkan telinga Malkus. Apa konteks dari telinga Malkus ini yang disembuhkan Tuhan Yesus? Bukan Tuhan menyembuhkan yang lain, tapi Tuhan menyembuhkan telinga. Hati-hati dengan pendengaran, karena pendengaran ialah awal sesuatu yang kita terima itu akan menghancurkan kita kalau kita tidak olah dengan baik. Ya. Dan bahkan dalam Wahyu dikatakan di situ, hendaklah kamu mendengar, hendaklah kamu mendengar. Jadi telinga itu penting bagi kita untuk menerima sekian informasi, berita, dan harus dikelola dengan baik. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ayat ke-15 dikatakan, aku akan mengadakan
permusuhan antara engkau dan perempuan, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah adalah kasih. Dia tidak akan membiarkan manusia itu binasa sampai dia mencarinya. Di manakah engkau? Hari ini mungkin kita terhilang. Tuhan berkata hari ini, di manakah engkau? Kita jangan bersembunyi. Jangan bersembunyi di antara pohon-pohon. Tapi mari kita nampakkan diri kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memanggil kita dalam pelayanan kita, mari kita berikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada Adam dan Hawa, sehingga dia mencari, di manakah engkau? Di manakah kita sekarang ini? Katakan kepada Tuhan, aku ada Tuhan. Pakai aku sebagai alat. Saudara-saudara, hari itu juga Allah memberikan nubuatan pertama. Ya, nubuatan pertama terjadi buat Tuhan Yesus. Nubuatan untuk Tuhan Yesus terjadi di Taman Eden. Allah mengikrarkan bahwa manusia, keturunan dari Hawa ini akan meremukkan dari kepala si ulat itu. Ya, Tuhan berbicara di situ bahwa akan datang penyelamat yang akan menghancurkan kepala si iblis. Ketika Tuhan Yesus berbangkit dari kematian, dia berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah kekuatan kuasa? Allah telah menghancurkan sengat maut itu. Kepalanya dihancurkan. Iblis mematok tumit dari Tuhan Yesus. Artinya dia hanya membuat Yesus terluka, tapi tidak sampai membunuhnya. Allah mengikrarkan di Taman Eden bahwa akan datang juru selamat. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita lihat Adam dan Hawa ketika dia sudah memakan buah itu, dia mengambil daun pohon ara. Dia menyematnya, membuat jadi cawan. Ketika Tuhan Yesus berjalan masuk ke kota Yerusalem, pernah dalam cerita itu, ya, Matius pasal 29 ayat 19. Matius ayat 19. Ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ, tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Pohon ara dilambangkan dengan bangsa Israel. Lalu kenapa Tuhan mengutuk pohon ara ini? Tuhan mengutuk kepada pohon ara, mengutuk bahwa di pohon ara itu ada kemunafikan. Terkadang bangsa Israel, bangsa Yahudi pada saat itu, ya, dari pimpinan-pimpinannya dengan pakaian yang serba panjang dan sebagainya, ya kelihatan bahwa mereka orang-orang yang kudus. Namun Tuhan Yesus tidak senang dengan keberadaan itu karena hanya pencitraan. Ya, sering dalam kehidupan kita memperlihatkan diri sebagai anak-anak Tuhan dengan cara-cara yang tidak elegan, ya, cara-cara yang tidak benar kita, ya, perlihatkan kepada orang lain. Kita seperti pohon ara yang tidak berbuah.
Tuhan Yesus menginginkan pohon ara itu berbuah. Kenapa daun pohon ara itu digantikan oleh Tuhan dari kulit binatang? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta bahwa daun pohon ara itu tidak lama bertahan. Dia akan kering dan hancur. Daun pohon ara dilambangkan dengan kemunafikan, dilambangkan dengan pencitraan. Ya banyak dari kita ini, ya terutama di dalam pemerintahan, terlalu banyak orang-orang yang melakukan pencitraan kepada pimpinan supaya mendapat posisi yang baik. Tetapi sesungguhnya dia kosong, dia tidak berbuah. Tuhan menginginkan buahnya. Buah adalah suatu nilai. Ketika kita memiliki buah-buah rohani, buah-buah roh itu, maka kita akan bernilai di mata orang. Jadi lambang dari pohon ara itu adalah kemunafikan atau pencitraan. Lagi-lagi Tuhan menyayangi Adam dan Hawa, sehingga pada saat itu dia harus mengorbankan binatang dan mengganti pakaian dari Adam dan Hawa dari daun pohon ara menjadi kulit binatang. Tuhan memperlihatkan kepada kita bahwa ada pengorbanan yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Tidak lain lagi, penyelamatan manusia harus dilakukan dengan pengorbanan, harus dilakukan dengan pertumpahan darah. Yesus harus tumpah darahnya untuk menyelamatkan umat manusia. Allah membuat pakaian itu dari kulit binatang. Pakaian berarti kekudusan. Pakaian berarti baju sirah. Tuhan membungkus manusia itu dengan hal yang awet, dari kulit binatang yang awet. Bahwa Allah menyayangi manusia, mengasihi manusia, dan memberikan kulit binatang sebagai tanda penutupan dari aura, penutupan dari dosa mereka. Dan walaupun demikian, di ayat-ayat yang kita tidak baca itu, Tuhan menghalau manusia itu dari Taman Eden. Karena Taman Eden adalah tempat yang kudus, manusia harus keluar. Namun Allah mengasihi kita, sehingga manusia itu masih diberikan waktu untuk senantiasa datang ke hadapan Tuhan. Tuhan membuat dari kulit binatang adalah sebagai baju kebenaran. Tuhan menginginkan kebenaran itu menjadi bagian kita, bukanlah pakaian dari pohon ara. Karena pakaian pohon ara itu sifatnya sementara. Ya, walaupun demikian Tuhan telah mengorbankan binatang itu, namun yang menjadi persoalan ketika berjalannya waktu, setiap manusia berdosa dalam zaman bangsa Yahudi, bahwa ketika mereka berdosa melakukan kesalahan, mereka harus mengorbankan binatang untuk menghapuskan dosa. Jikalau hal itu sampai saat ini, itu akan menjadi bagian dari kita, maka saya percaya mungkin kita semua ini tidak akan berada di tempat ini beribadah. Karena agama itu pasti agama yang sangat eksklusif, agama yang sangat mahal. Ketika hari ini kita berbuat dosa, maka hari ini juga kita harus korbankan binatang. Tapi Allah penuh kasih, maka dia mengorbankan Yesus, Allah pengorbanan satu kali untuk selamanya. Maka kita tidak lagi mengharapkan binatang itu untuk menjadi korban bagi kita, tapi ada Yesus yang telah berkorban bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita memahami
konteks dari bagaimana iblis ini menjatuhkan manusia. Maka sesungguhnya kalau hidup kita ini tanpa ucapan syukur, maka pasti kita kerja. Oleh sebab itu kita kembali ke rumah kita masing-masing dan kita boleh senantiasa bersyukur bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita adalah sudah cukup. Sehingga tidak ada lagi di antara kita lagi yang mau menginginkan apa yang diinginkan oleh Adam dan Hawa. Dan sesungguhnya kita merasa cukup. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Iya. Artinya kita tidak akan kekurangan, walaupun ya mungkin tidak seperti orang-orang lain yang very rich dan sebagainya, tapi kita hidup dalam kecukupan bersama dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan saya